Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan membahas mengenai pasca panen. Kemarin kita sudah membahas mengenai panen ya sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai pasca panen. Oke, udang itu dipanen bagaimana sih caranya? Ada dua, dijaring. Jadi dijaring manual begitu ya. Itu untuk yang kolam ukurannya kecil, mungkin sekitar 1000 meter persegi, gitu dijaring oke lah ya. Terus kemudian yang kedua adalah dibuka pintu airnya, jadi disaring, dipasang jaring pada pintu air. Jadi pintu air outlet itu dibuka, air kan akan keluar sehingga udangnya akan ikut. Nah, begitu terus seterusnya sampai udang itu habis. Nah, pasca panennya bagaimana? Pasca panen udang itu kalau ditambak ya, ini kita bicara masih di lingkungan tambak, itu menentukan kualitas dari udang. Nah, pasca panen itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan pasca panen, ya pasca dijaring atau pasca ditampung ya, udangnya itu ditaruh di dalam tabel size, tabel ukuran, di mana di situ akan supplier itu yang beli udang ya, supplier tersebut akan memilah-milah udang-udang tersebut, akan memilah udang-udang yang didapatkan dari kolam tadi itu untuk dilihat dan dikelompokkan sesuai dengan kualifikasinya. Yang pertama fresh. Nah, fresh itu adalah udang segar di mana ukurannya sesuai dengan yang sudah disepakati. Jadi pada saat menentukan panen itu kan kita deal-dealan sama supplier. Ini udang ditimbang sama-sama gitu loh. Nah, ini udang ukuran berapa atau size berapa. Nah, kualifikasi yang pertama adalah fresh namanya. Fresh itu dalam kondisi udang itu baik, bagus, sempurna dengan berat badan yang sesuai dengan yang telah disepakati, itu fresh. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi undersize. Jadi kadang-kadang ada kolam yang yang udangnya itu ukurannya berbagai macam gitu. Nah, kalau di lapangan namanya belantik. Belantik itu adalah ukuran yang berbeda-beda. Nah, undersize itu dimasukkan, mana udang yang dimasukkan di dalam undersize adalah udang yang ukurannya di bawah dari size yang sudah kita sepakati tadi, di bawahnya si kualifikasi fresh tadi. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kualifikasi yang paling grade C. Biasanya terjadi pada udang molting, kemudian udang kena penyakit, mio, WS, EMS, itu kan struktur udangnya sudah nggak bagus. Kenapa? Karena pada saat masih di kolam dia udah stres. Stres kan metabolisme udang kan akan semakin meningkat dan itu berimplikasi atau berpengaruh terhadap daging udang. Nah, pasca panen atau penanganan pada saat setelah di meja sizing itu adalah ada 3 kualifikasi tersebut. Nah, itu nanti dibeda-bedakan dengan harga yang berbeda-beda pula ya. Kemudian udang-udang tersebut ditimbang di dalam suatu keranjang, di mana satu keranjang itu kapasitasnya 50 kg. Setelah ditimbang, disepakati timbangannya, kemudian dinaikkan ke dalam truk es. Ya, jadi supplier datang itu truknya sudah berisi es. Kalau pickup itu biasanya kapasitas 6 ton. Mereka membawa es itu 12 ton. Jadi perbandingan es dengan udangnya itu minimal 1:2 untuk supaya kualitas udang itu kualitasnya masih bagus sampai ke dalam pabrik. Dari tambak ke pabrik itu kualitasnya bagus, maka kan harus diberi es yang banyak. Perbandingannya biasanya 1:2. 1 udang dan 2 es. Kemudian kontainer ya, jadi truknya itu kan berisi kontainer, di mana kontainernya itu berisi air dan juga es, air dingin dan juga es. Itu akan dimasukin udang, kemudian ditutup, baru di packing, dibawa ke pabrik. Begitu ulasan mengenai penanganan pasca panen di tambak udang intensif Faname. Di tambak udang Faname secara intensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.